Pada tahun 1978 saya masuk ke sekolah tinggi teologi. Ketika itu memang satu hal yang saya cita-citakan adalah ingin menjadi seorang pendeta. Saya ingin mengajak orang untuk bisa bersama-sama bersyukur dan memuji Tuhan, berkumpul di sekitar altar. Dalam perjalanan saya selama masa studi, saya banyak bergumul dengan upaya pekabaran Injil di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam pergumulan di STT itu, saya ikut dalam kegiatan mahasiswa, dan salah satunya kegiatan mahasiswa yang sangat populer ketika itu adalah aksi sosial untuk pelayanan gelandangan yang ada di Jakarta. Dan satu ayat yang begitu melatar belakangi pelayanan ini adalah Matius 25 ayat 40. Di sana dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini sebuah ayat yang bercerita tentang akhir zaman, ketika anak manusia itu mengumpulkan semua umat di dunia. Dan dia membagi dua umat itu, satu kelompok di sebelah kirinya dan satu kelompok di sebelah kanannya. Kepada yang sebelah kanannya, anak manusia itu katakan, hai kamu yang terberkati, terimalah warisan kerajaan sorga, karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku sakit, kamu membesuk aku. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan orang-orang yang di sebelah kanan itu berkata kepadanya, loh, kapan kami pernah memberi engkau minum? Kapan kami pernah memberi engkau makan? Kapan kami pernah mengunjungi engkau ketika engkau sakit? Dan anak manusia itu menjawab, Matius 25 ayat 40 tadi, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Hal yang sebaliknya dia katakan kepada orang yang di sebelah kirinya, hai kamu yang di sebelah kiri, enyahlah kamu kepada angin, kepada api yang bernyala-nyala, karena ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku sakit, kamu tidak membesuk aku, ketika aku terpenjara, kamu tidak peduli denganku. Dan orang-orang itu berkata, kapan kami pernah ketemu engkau? Lalu anak manusia itu berkata, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya kepadaku. Ini sebuah pergumulan berat dalam diri saya ketika itu. Selama itu, sebelumnya saya selalu beranggapan hubungan dengan Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan diukur dari sebanyak apa saya berdoa, sebanyak apa saya bernyanyi, sebanyak apa saya berkhotbah, sebanyak apa saya menginjili ke seluruh dunia. Tetapi ayat ini tiba-tiba menyadarkan saya bahwa hubungan saya dengan Tuhan ternyata diukur dari bagaimana hubungan saya dengan sesama manusia. Dan secara khusus kepada orang-orang yang paling hina, orang-orang yang menderita, orang-orang yang lapar, orang-orang yang terpenjara. Bagaimana perlakuan saya kepada orang-orang itu menentukan pola hubungan saya dengan Tuhan. Dan hubungan saya dengan Tuhan diukur justru dari hubungan tersebut. Ini membawa pembaharuan total dalam diri saya, dalam membangun hubungan saya dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, terutama bukan lewat lagu puji-pujian, bukan dengan kesalehan pribadi, tetapi lebih kepada hubungan antar manusia, kesalehan sosial, memperjuangkan keadilan sosial.
Saya kira itu juga yang Amos katakan. Enyahkanlah segala lagu-lagu pujianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti sungai. Kiranya ayat ini juga mengajak saudara-saudara sama seperti saya yang sudah membarui hidup untuk lebih memperhatikan hubungan kita dengan sesama manusia. Kasihilah sesamamu manusia.